Welcome back to Pespen Channel. Dan saat ini gue lagi pakai masker dan juga pelindung muka juga. Kayaknya nggak nyaman begini ya. Oke, gue hilangin ya. 3, 2, 1. Nah, oke, ini lebih enak kali ini ya. Oke, di sini gue akan kasih tahu di mana ada kabar buruk buat gue juga, karena emang belum lama ini gue rapid test dan ternyata menurut gue ya, kenapa menurut gue nggak enak? Karena emang semua orang tuh langsung menjauh. Pertama, kedua, semua orang langsung kayak bos gua, perintah sana perintah sini, jangan ini ya, jangan ono ya, jangan ini ya, jauhi di istri lu dulu ya, ya kan, jauhin istri lu, jangan serumah dulu sama istri lu dulu, sementara lu di luar dulu aja, ya kan. Ya gua sih, menurut gua sih ya oke lah, fine, mereka peduli dengan gua, tapi menurut gua sebenarnya ini yang gue pengen gue kasih tahu juga ya. Mungkin kalau sebagian dari kalian yang tahu teman kalian tuh positif corona, bukan berarti mereka layak dijauhi. Oke, bener, mereka layak dijauhi. Maksud gue adalah jaga jarak, bukan dijauhi, ya kan. Pertama, kedua adalah mereka udah stres karena sakit penyakit ini. Virus corona COVID-19 ini bukan virus yang bisa dibilang main-main ya. Dia udah bunuh orang begitu banyaknya. Saking banyaknya itu, Indonesia pun sekarang sudah tertinggi di Asia Tenggara. Dan menurut gua, orang udah dapat penyakit itu bukan suatu kebanggaan gitu. Ya ada yang bilang gitu, kalau misalkan ya gua yang nyebarin gitu, kalau misalkan isu-isu, gua kasih tahu diri gua sendiri atau teman-teman gua sendiri kalau gua positif. Sorry ya, nggak ada yang bisa gue banggain kalau gue sakit corona, men. Itu bisa bunuh gue ya. Semua orang udah banyak yang mati, tapi dalam arti kata itu nggak bisa dibanggain. Penyakit yang bukan bisa dibanggain. Dan beberapa teman gue, thank you juga kepada kayak Jonathan atau yang kayak Payan atau ya bos gue juga ya kan. Dan juga ada satu orang yang membantu gue hingga langsung menyuruh gue tes swab, ya kan. Thank you juga. Dia langsung support gua di situ, dia langsung kasih gua dana buat untuk tes swab. Dan akhirnya puji Tuhan, hasil tes swab gua adalah ini. Nah, hasil tes swab gua adalah negatif. Dan di situ gua pas nunggu kabar buat tes swab ini, gua sangat keringat dingin karena orangnya bilang, "Iya, sebentar ya saya tanyain." "Oke, sebentar ya, Bu." "Oke." Sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak. Oke. "Kak, sebentar Kak, nih udah mau dapat kabarnya." "Oke Kak, boleh minta KTP?" Nah di situ gue udah takut lagi tuh. Kenapa minta KTP lagi? Takutnya gue mau ditandain nih positif, takutnya. Ternyata puji Tuhan hasilnya adalah negatif. Jadi gue di sini bukan memberi saran ataupun orang yang sok pintar di depan kalian. Maksud gue adalah orang yang terkena dampak corona ini, kan berarti kalian merintah itu segala macam, tapi kalian bisa support dia, ya kan. Kalian bisa support dia dengan bilang, "Oke bro, semoga cepat sembuh. Oke bro, semangat, jangan patah," segala macam yang baik gitu loh. Bukan kalian suruh jangan pulang ke istri suruh tidur sendiri, pisah ranjang segala macam. Oke, fine, itu udah gue lakuin. Gue tinggal di rumah gue, akhirnya gue sempet stres karena bahasa mereka ya, yang mengatakan kalau lu jangan menjadi penyakit saat istri lu lagi hamil. Nah, kebetulan istri gue lagi hamil, dan itu cukup mengerikan buat gue juga sih, serem banget. Nah, di sini gue akhirnya sempet kepikiran untuk gak pulang karena gue takut emang istri gue di rumah, gue lagi sakit, gue juga takut istri gue lagi hamil kenapa-napa nantinya. Alhasil yang kalian ngomongin itu bikin stres orang. Bisa aja mereka gak pulang ke rumah lagi gitu. Maksudnya mereka kan pergi gak tahu kemana, ya kan. Ada yang bunuh diri karena terkena penyakit ini. Oke, gue gak ngomongin itu, maksud gue kasih tahu dong ya. Tapi beberapa orang bisa tertekan kalau kalian tuh ngomonginnya, "Lu mesti begini, mesti begitu, mesti begini, mesti begitu," ya kan. Support kalian sangat diperlukan. Apalagi buat teman-teman kita yang sudah terkena sakit corona di sana,
Terlebih lagi dokter-dokter yang di garda paling depan untuk melayani orang yang terkena virus ini. So ya, saran dari gua sementara ini kalian jangan kemana-mana dulu. Kalau emang ada tugas kantor dengan new normal ini, ya kalian kerja ya, tapi jaga jarak, distancing itu sangat penting banget, social distancing, dan juga pakai masker. Jangan lupa pakai masker, dan kalian jaga diri kalian masing-masing. Thank you. Kita akan lanjut ke topik. Boom. TikTok ini adalah aplikasi yang dipakai banyak orang untuk ya merekam diri mereka, selfie, dan juga memperlihatkan talenta mereka. Seperti video gue yang sebelumnya, ada beberapa video TikTok yang cukup menyeramkan. Kali ini gue akan memberikan kalian sebuah video di mana kalian bisa lihat TikTok dengan penampakan yang menyeramkan. Oke, tidak berlama-lama lagi, mari kita akan lihat videonya langsung. 7 penampakan TikTok terseram part 2. Mari kita lihat videonya. 7. Behind you. Beberapa orang merekam TikTok saat mereka menari. Namun apa yang terjadi saat mereka merekam diri mereka menari? Ada sesuatu yang ikut terekam juga. Seperti ini. Nah, kalian lihat gak? Seperti ada bayangan yang lewat. Namun, orang yang merekam video ini tidak menyadarinya saat dia menari. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut kalian, apakah ini settingan atau memang itu adalah penampakan hantu yang sedang lewat? 6. Haunted Martin House, Florida. Martin House. Rumah ini terkenal dengan keangkerannya, di mana Martin yang mempunyai rumah ini membunuh pembantunya yang berselingkuh dengan istrinya. Setelah itu, dia membunuh dirinya sendiri dan keluarganya. Akun TikTok The Myth Writer sedang lewat depan rumah Martin House. Namun saat dia merekam rumah ini, terlihat seperti ada anak kecil yang sedang berdiri di depan jendela. Padahal rumah ini sudah cukup lama sekali kosong. Berarti siapakah anak kecil ini yang berada di rumah itu? This is the Martin House. Haunted, Panama City, Florida, my first book. And I'm just driving by randomly. Look in the window. Please, somebody tell me you see what I'm seeing. A child. He supposedly, maybe, we're not sure. Stories have changed over the years. Man went crazy and killed his entire family after finding out his wife was cheating with the servant. Hung the servant on a tree that used to be in the front yard that the hurricane took out. But the stories are that the children can be seen. I see a kid. 5. What was that? Akun TikTok Super Swag Neil di sini sedang bersantai. Namun di saat dia bersantai, sesuatu atau sosok sedang memperhatikan dia. The dogs are ready for bed. It's just a peaceful night here. Get ready to go to bed myself. What? What? Oh! Oke, kalau menurut lu, apakah ini benar-benar penampakan atau sekedar settingan? Get ready to go to bed myself. What? What? Oh! Ghost? Ya, ternyata bukan anak muda doang yang suka TikTok. Orang tua juga. Tapi malah merekam yang lain juga. Menurut kalian, siapa itu? Ayo, menurut kalian apa itu? Orang lewat
atau hantu. 3. Paranormal activity in TikTok. Kali ini terekam di mana seseorang sedang menari, namun seperti ada hantu yang menarik rambutnya. Mungkin terlihat seperti fake atau palsu ya, tapi tidak terlihat seperti ada bayangan atau orang di belakang dia. Bagaimana menurut kalian? Apakah hantunya genit atau ini cuma settingan? Silahkan komentar. 2. Behind you. Ya, TikTok dimanapun bisa, di dalam gang pun juga bisa. Tapi kalau ada yang nunggu di sana, tapi bukan manusia, gimana jadinya? Menurut kalian, apakah itu manusia atau memang benar penampakan? Komentar di bawah. 1. Peeping Ghost. Akun TikTok Andy Salces sedang merekam dirinya saat bernyanyi. Namun, saat dia merekam itu, terlihat seperti ada anak kecil yang mengintip di balik lemari dia. Seketika itu juga, Andy langsung mengecek di belakang lemari dia. Namun tidak terlihat seperti ada anak kecil atau apapun di belakang lemari itu. Setelah itu, Andy membuat satu video lagi yang menjelaskan bahwa di belakang lemari itu hanya muat sebesar genggaman tangan dia saja. Jadi tidak mungkin kalau ada anak kecil di sana. Jadi, kalau menurut kalian, apakah ini benar penampakan atau hanya settingan? Silakan kalian komentar di bawah. Thank you sudah menemani gue di video ini, dan juga bantu gue untuk like, subscribe, dan komen untuk membantu channel ini biar lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian mau punya video-video penampakan yang cukup menyeramkan atau recommended dari kalian, kalian boleh email ke bawah ini yang akan nanti naik juga. Thank you, dan juga jaga kesehatan kalian, stay home, jangan kemana-mana dahulu. Kalau mau pergi pakai yang namanya masker, itu nggak merugikan kalian, menjaga kalian. Dan juga kalau bisa kalian pakai face shield yang buat nutupin muka, kayak tadi gue pakai. Oke, see you next video. Ciao, bye bye.